Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime Celebes, sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik yang ada di Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Di video kali ini, kita akan kembali melanjutkan serial Ilagaligo. Dan kini, kita sudah berada di episode yang ke-101. Oke, sebelum kita memasuki pembahasan, seperti biasa, saya mengajak teman-teman semua buat yang belum subscribe supaya bisa terlebih dahulu ditekan tombol subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi, hiburan, serta wawasan kepada kita semua. Oke? Kalau sudah, langsung saja mari kita memasuki pembahasan. Inilah dia Ilagaligo Series episode yang ke-101. Cerita kali ini masih berlatar di acara pesta yang digelar oleh Saori Gading. Acara ini dibuat untuk mengenang jasa-jasa Batara Guru dan istrinya, Weni Liktimo, yang telah berjasa membangun peradaban awal di Aleluwu. Acara ini dihadiri oleh banyak tokoh dari Luwu maupun dari kerajaan lain. Bahkan sang Patotoe sendiri pun ikut hadir dalam acara ini. Saori Gading dan Palawagau nampak asik menari-nari. Mereka menghibur sang Patotoe beserta rombongannya. Selain Saori Gading, We dan Ridio juga menjadi salah satu yang menari-nari di situ. Tariannya memang yang paling memukau, sehingga banyak orang terkesima dengan tariannya itu. Salah satunya adalah seorang dewa yang bernama Gutu Patalo. Gutu Patalo ini nampak sangat kagum dengan sosok Wetenridio. Tak ayal, dia pun berniat untuk menikahi Wetenridio. Sayangnya, pernikahan tersebut tak dapat dilangsungkan karena Wetenridio sudah menikah dengan raja dari kerajaan Sopeng yang bernama La Tenridolo. Meski begitu, Gutu Patalo masih tak mau mengalah. Usai Wetenridio selesai menari, dia bergegas memasuki kamarnya untuk beristirahat. Namun siapa sangka Gutu Patalo juga ikut memasuki kamar tersebut. Gutu Patalo dengan beringas hendak berbuat macam-macam dengan Wetenridio. Dengan gamblang dia berani menyentuh Wetenridio. Wetenridio pun berontak melawan. Apa gerangan maksud Tuan berbuat seperti ini? Aku telah punya suami. Demikian ucap Wetenridio setengah membentak. Aku ingin mengajakmu bersamaku ke kerajaan langit. Kita akan menikah di sana. Kemudian kau akan menggantikan posisi Wetendri Abeng. Demikian ujar Gutu Patalo. Belum sempat Wetendridio membalas ucapan itu, tiba-tiba Wetendri Abeng ikut memasuki kamar Wetendridio dan berucap, "Jangan berani-berani kamu mengganggu keponakanku ini. Kuakui, memang aku ingin menjadikannya penggantiku. Tapi tidak berarti dia harus menikahimu. Lagi pula, dia sudah punya suami." Demikian ucap Wetendri Abeng. Kali ini, dia nampak mengancam. Karena sudah terdesak, akhirnya Gutu Patalo segera meninggalkan kamar tersebut. Dengan mulutnya yang sedikit berkomat-kamit. Nampaknya, dia tidak terima dengan perlakuan Wetendri Abeng barusan. Sementara itu, sang Patotoe dan istrinya Datu Palinge serta Guru Riselek nampak sedang berpamitan dengan Saori Gading dan juga Batara Latu. Mereka sepertinya sudah berniat untuk kembali ke kerajaannya masing-masing. Tentu kepergian mereka juga diantar dengan penuh kemeriahan, seolah berterima kasih atas kesediaan sang Patotoe untuk menghadiri pesta di kerajaan bumi ini. Usai peristiwa itu, kini timbullah peristiwa baru. Nampaknya perlakuan Gutu Patalo ke Wetenridio telah menyebar luas beritanya, membuat Iwe Judaik selaku sang ibu merasa sangat sedih. Ada dua hal yang menjadikannya sedih. Yang pertama, atas perlakuan kasar Gutu Patalo. Dan yang kedua, karena adanya perjanjian bahwa suami Wetenridio bisa saja menceraikannya. Mengingat Gutu Patalo pasti akan menyuruhnya untuk menceraikan Wetenridio. Selain itu, niat awal mereka menikah memang
semata-mata hanya karena menginginkan seorang anak penerus saja. Tak ayal, hal ini menjadikan kemungkinan Wetenridio menikahi Gutu Patalo pun semakin besar. Jika demikian, maka Wetenridio akan pergi ke kerajaan langit dan berpisah dengan Iwe Cudaik tentunya. Kendati demikian, apalah mau dikata, kehendak seorang dewa adalah mutlak. Maka beberapa hari kemudian, datanglah Latendridolo menemui Wetenridio. Keduanya menghabiskan malam-malam bersama sebelum akhirnya Wetenridio mengucapkan kata-katanya. Aku akan pergi ke kerajaan langit. Pernikahan kita telah usai sampai di sini. Kata-kata itu sukses menghadirkan air mata bagi Latendridolo. Rupanya dia telah mencintai Wetenridio amat sangat dalam. Dia pun menangis siang dan malam. Wetendri Abang mau tidak mau akan menemani Wetenridio ke kerajaan langit. Dan seperti janji, Wetenridio akan menggantikan posisinya sebagai bisu kelak di kerajaan langit. Lagaligo berkata, "Andai sejak awal ku tahu akhirnya akan begini, ku tak akan mau pergi ke Aleluwu dan mengambilkan peralatan bisu untukmu waktu itu." Saori Gading hanya mampu terdiam saja. Dia menenangkan Iwe Cudaik yang bersedih karena akan berpisah dengan anak perempuannya ini. Batari Toja, Daeng Talaga, selaku anak perempuan Wetenridio juga ikut menangisi kepergian ibunya ini. Meski begitu, dia tak bisa berbuat apa-apa, hanya tangis yang mewakili perasaannya. Sementara itu, Latendridolo bahkan punya ide gila. Dia meminta Ilagaligo, kakak iparnya ini, untuk membunuhnya saja, supaya arwahnya bisa naik ke kerajaan langit dan bersama kembali dengan Wetenridio di sana. Lagaligo yang mendengar hal itu tentu menolak. Dia tak mau membunuh adik iparnya sendiri, apalagi untuk alasan yang terlalu berlebihan seperti itu. Dan pada akhirnya, pergi jualah Wetenridio bersama dengan Wetendri Abang ke kerajaan langit. Wetendri Abang berjanji akan mengawasi Gutu Patalo. Jika seandainya dia berbuat kasar kepada Wetenridio, maka Wetendri Abang tidak akan segan-segan menghukum Gutu Patalo tersebut. Sementara itu, tinggallah Latendridolo yang meratap sedih kehilangan belahan jiwanya. Dia menghabiskan hari-harinya tidur dalam kamarnya, tanpa peduli lagi dengan dunia luar. Saori Gading berusaha membujuknya, namun itu nampaknya tak berhasil. Mau bagaimana lagi, kehilangan bukanlah suatu hal yang mudah dilalui. Hanya waktu yang bisa mengobati kesedihan Latendridolo ini. Namun, tidak ada yang tahu berapa lama waktu yang dimaksud. Bisa jadi berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Sebenarnya, ada juga satu tokoh penting yang menghadiri acara besar Saori Gading ini. Dia dulunya juga merupakan murid dari Wetendri Abang, tapi telah memutuskan untuk turun dan tinggal di bumi. Satu-satunya anak laki-laki yang diakui oleh Lagaligo, yang tidak lain dan tidak bukan, dialah Aji Laide. Aji Laide sejatinya memang ikut juga ke Luwu. Sayangnya, dia lebih memilih untuk berpesta dengan orang lain. Dirinya merasa tak pantas bergabung dengan para raja dan pejabat besar di istana utama. Olehnya itu, Aji Laide hanya menghabiskan waktunya berkunjung dan bercengkrama dengan para warga biasa di Aleluwu ini. Sesekali dia mampir juga ke istana untuk sekedar makan dan mengobrol dengan beberapa orang. Setelah itu, dia akan menghilang lagi entah kemana. Seperti yang dilakukannya hari ini, Aji Laide lagi asik duduk santai di dermaga sambil memandangi lautan. Entah apa yang ada di pikirannya. Sosoknya memang terlalu santai untuk ukuran seorang raja penerus Lagaligo yang dikenal tegas dan arogan. Dari kejauhan, Aji Laide melihat sebuah kapal tengah mendekat ke dermaga. Sontak, Aji Laide pun kaget dan segera berniat untuk melaporkan hal ini kepada Batara Latu. Lantas, siapakah yang hendak mendarat di Aleluwu ini? Apa yang akan dia bawakan? Apakah dia datang dengan damai atau justru mengajak perang? Akan kita lanjutkan lagi ceritanya hanya di episode berikutnya. Dan teman-teman, itulah tadi Ilagaligo series episode yang ke-101. Kita akan lanjutkan lagi beberapa hari setelah video ini saya upload. Jadi silahkan stay tune terus hanya di channel ini.
Oke? Jangan lupa untuk like ini video. Jangan lupa juga untuk share ini video ke teman-teman tak yang lain. Dan jangan lupa juga untuk subscribe ke channel ini. Nyalakan Ki juga loncengnya supaya tidak ketinggalan Ki kalau ada video baru yang saya upload di channel ini. Oke? Dan terakhir saya ucapkan terima kasih banyak sudah menonton video sampai habis. Sampai jumpa dan sampai bertemu lagi di video berikutnya.